Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back to my channel. Saya Muhyiddin Rabbani. Di video sekarang kita udah masuk video ke-11 ya. Tentunya di video ke-11 ini kita akan membahas cara bagaimana membuat form jumlah pembelian. Kan di video kemarin kita udah bisa masukin tuh barang-barang yang kita pilih ke keranjang ya, atau ke list pembelian. Nah, sekarang kita akan membuat suatu form baru yang berfungsi untuk menjumlahkan dari semua yang kita masukkan ke keranjang. Misalkan kita masukkan 4 barang ke keranjang dan setiap barangnya harganya 5.000. Maka di form jumlah pembelian pasti totalnya itu 20.000 gitu. Jadi mungkin di video ini kita nggak lama-lama. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita bisa lihat apa sih yang ingin kita kerjakan di video kali ini. Ya, teman-teman bisa membuka project yang kemarin, bisa ketikkan localhost point of sale, atau teman-teman ngasih namanya apa, kita bisa buka. Nah, kemarin kita udah bisa untuk menampilkan menu ini. Menu transaksi ini ya, list pembayaran ini. Ketika kita pilih ayam geprek, maka tampil di sini ayam geprek. Nah, ini sebenarnya masih ada masalah ya, karena semua tampil ayam geprek sini. Nah, nanti insya Allah di video ke depan kita akan benarkan. Nah, tapi di video kali ini kita akan fokuskan seperti ini. Saya udah punya contohnya. Nah, ini ketika kita pilih misalkan bakso spesial, nah dia masuk ke keranjang atau list pembelian, dan dia juga menampilkan semua total harga. Ya, ini kan masih satu barang yang kita pilih, masih bakso spesial dengan harga 20.000, maka yang tampil di sini pun hanya 20.000. Tapi ketika kita tambah dengan lontong opor ayam yang harganya 20.000, maka jumlah harga menjadi 40.000. Kita masukkan menjadi 40.000 gitu. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas ya, akan ngebangun form yang ini. Ya kan? Kalau kita kan belum ada tuh. Kita baru punya listnya saja, tapi kita belum punya form untuk jumlah harganya seperti itu. Nah, jadi kita sekarang bisa buka codingannya. Nah, di sini saya udah membuka codingannya. Kita bisa buka. Jika teman-teman udah buka, teman-teman bisa benerin yang ini dulu nih sedikit nih. Teman-teman coba. Ini kan kalau makanan oke ya, bisa masuk ke list pembelian, tapi coba yang minuman. Kalau yang minuman gak ada aksi sama sekali. Oke? Oke, sekarang jadi kita bisa buka minuman. Kita pengen benerin ini dulu sebentar. Kita bisa buka, ingat ya, yang transaksi. Yang transaksi pilih yang minuman. Nah, ini. Kita kurang nambahin on click. Ya kan? Coba kalau kita teliti, yang makanan ada on click-nya. On click dia akan ngarahin ke fungsi ini ya. Fungsi yang ini nih. Di transaksi ada yang namanya fungsi pilihan. Dia akan menjalankan fungsi ini ketika diklik. Tadi ya yang di makanan. Tapi yang di minuman belum punya, maka kita copy aja deh yang di makanan. Kita buka makanannya. Ini kita copy. Oke. Kita copy sampai sini, sampai tutup dari on click-nya. Kita balik lagi ke minuman, fase di sini, save ini ya. Teman-teman bisa tambahin ini dulu untuk membenerin sebentar. Save. Coba kalau kita cek lagi, refresh. Coba kita tambahin ST, apakah masuk ke list pembelian? Oke, dia berhasil masuk ke list pembelian ST dengan harga 5.000. Oke, sampai sini udah benar. Nah, sekarang kita bisa balik lagi ke codingannya. Gitu. Ini bisa kita close deh, karena kita nggak pakai dulu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi tampilannya. Nah, sekarang kan kita pengennya ada form ini ya, form jumlah harga. Sedangkan kita belum punya di sini. Maka kita bisa buat aja. Kita bisa gunain data table. Kita manfaatin ini data table. Ya kan? Ini kan sebenarnya data table, cuman hanya satu isinya aja, jadi seperti ini. Kita bisa buat aja nih data table baru di bawah data table transaksi ini. Kita nanti bisa buat aja misalkan data table jumlah gitu. Ya, kita balik aja ke codingannya. Kita bisa buka footernya ya, footer dari transaksi. Teman-teman bisa buka template transaksi, buka footernya. Karena kan tadi yang ini adanya di footer transaksi. Nah, ini ya. Teman-teman bisa copy aja nih.
Ini kita copy ya. Yang ini ya, yang ini kita copy, taruh aja di bawahnya. Taruh di bawahnya. Dan ini kita hapus yang 2 karena kita butuhnya 1 doang. Apa? Jumlah. Kita kasih namanya jumlah. Oke. Coba teman-teman save. Kalau refresh di sini apa yang tampil? Tampil kan ya di bawahnya jumlah. Maka di sini nanti akan ada jumlah dari total list pembelian kita gitu. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita ganti aja ID-nya, bukan TB transaksi lagi. Misalkan kita ubah jadi tabel jumlah, TB jumlah. Oke, jadi ID-nya tuh harus unik ya. Jangan sampai ada ada 2 tabel yang ID-nya sama. Itu akan bermasalah. Nah, maka yang namanya ID sifatnya harus unik, harus berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, ini kan kita kasih nama tabel jumlah. Nah, sekarang kita pengen di tabel jumlah ini kita pengen tampilin total dari semua pembelian. Gitu kan kita pengennya kayak gitu. Maka teman-teman sekarang bisa gini. Bisa pergi ke file JS-nya ya. Yang transaksi, kita pengen bikin tabel baru. Ini kan tabel transaksi ya, fungsinya dia untuk ngejalanin tabel transaksi aja. Kita bisa copy aja nih. Sampai mana kopinya? Sampai bawah. Ya, kita bisa copy aja. Kita ganti namanya. Jadi tabel jumlah yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk nampilin data. Ya, ini kan fungsinya untuk nampilin data di tampilan kita di view kita. Kita bisa buat di sini, nanti kita deklarasikan dia sebagai tabel jumlah. Misalkan tabel jumlah, dia nyuruh jQuery untuk mencari ID yang ID-nya TB jumlah. Ingat, bukan TB transaksi lagi. TB jumlah. Ya, kalau TB transaksi kan udah ada ini. Tabel jumlah, kita akan nyuruh ajak untuk ngambil data dari mana? Dari dashboard dari controller transaksi dengan metode tampil data transaksi. Nah, ini salah, kita hapus saja. Tampil data jumlah misalkan. Ya kan? Tampil data jumlah. Nah, sekarang kita buat. Teman-teman bisa pergi ke controller transaksi. Nah, ini transaksi ini. Kita buat metode baru. Apa nama metodenya tadi? Public function. Nama metodenya tadi itu tampil data jumlah. Kita copy aja deh, biar cepat. Kita copy, taruh sini, paste, jangan lupa. Nah, ini sip. Apa yang ingin kita lakukan di sini? Kita ingin melakukan ngambil data ya dari database. Kita pengen ngambil semua dari tabel transaksi ini, pengen kita ambil datanya ya. Kita taruh di sini. Nanti kita ada satu script ya, sum. Sum itu berfungsi untuk ngejumlah. Nanti kita pakai deh saat nge-query dari database-nya. Nah, sekarang teman-teman bisa buat variabel baru, misalkan variabel jumlah ya. Nanti isinya jumlah dari database, ya tentunya dari tabel transaksi. Jumlah, kita bisa pakai query SQL ya. Select, query bukan query dari CI, tapi query dari SQL. Kita bisa manggil dia select, kita ingin menjumlahkan, jadi kita bisa panggil sum. Apa yang ingin kita jumlah? Yang ingin kita jumlah, teman-teman bisa buka database biar nggak kagok. Nih, tabel transaksi ya kita buka. Tabel transaksi kita buka. Kita pengen ngejumlah harga barang ini. Kita pengen ngejumlah harga barang ini, maka kita bisa tuliskan di sini harga barang. Oke, pakai alias ya, biar lebih pendek jumlah aja, misalkan jumlah. Jadi nanti yang dipanggil di datanya yaitu jumlah, namanya jumlah. From dari mana nih? Dari TB apa? Dari table transaksi. Jangan lupa titik koma. Nah, sip. Enter. Nah, kita bisa buat variabel data. Kita akan nge-query ya. Karena kalau masih kayak gini aja, datanya masih masih belum bisa dipakai. Jadi kita harus nge-query dia $this db query ya, query apa $jumlah. Nah, sip. Jangan lupa kasih result array. Result aja bisa kayak gini.
Tapi saya udah biasa pakai array. Result array seperti ini. Nah, jadi di variabel data ini isinya jumlah dari field harga barang gitu. Kita udah berhasil menjumlahkan dengan sum, dengan script sum. Sum itu untuk menjumlahkan. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Jangan lupa kita balikin datanya. JSON encode dolar data, karena datanya ada di dolar data ini. Jangan lupa save, balik lagi ke sini. Nah, ini biarin. Nah, ini kolomnya kita hanya butuh satu kolom aja, kolom jumlah, ya kan? Nah, berarti ini data kita panggil apa? Jumlah. Jumlah, ingat ya, jumlah aja. Karena kita di sininya memakai alias jumlah. Bukan ini yang dipanggil, bukan harga barang. Kan yang di fieldnya harga barang. Ini kan harga barang. Seharusnya kan kita manggil nama field harga barang ini. Tapi karena kita udah ubah menjadi alias harga barang ini namanya jumlah, maka yang dipanggil di sini adalah jumlah. Seperti itu. Coba kalau kita save, kalau kita refresh di sininya, apakah udah muncul jumlah di sini? Oke, dia belum muncul ya. Coba refresh lagi. Oke, dia belum muncul. Coba teman-teman bisa inspect ya. Kita lihat apa sih errornya kok nggak muncul. Seharusnya muncul. Teman-teman bisa gini, pergi ke networknya. Nah, teman-teman bisa ini dulu nih, disable cache nih. Misalnya terkendala di sini dia. Checklist. Refresh, coba cek bawahnya udah muncul belum dia. Tuh kan benar muncul. Seharusnya udah muncul. Dia emang kadang-kadang kalau pakai JavaScript harus kayak gitu. Harus dibersihin dulu kayak gitu. Nah, ini kita close aja ya. Udah muncul berarti kan udah berhasil. Nah, kita nggak pengen nih ada atribut dari data table nih kayak show-nya, search-nya, previous dan next. Nah, kan kita pengen menggunakan formnya aja, nggak seperti yang atas ini. Maka kita bisa hapus aja. Teman-teman pergi ke codingannya lagi, ke file transaksi.js. Teman-teman bisa gini, kita kan nggak mau pakai pagingnya ya. Ini kan kita nggak mau pakai ini pagingnya. Ya, bisa kayak gini. Teman-teman tulis aja di sini, ya, paging. Ini ya, EG-nya 1 pegging, .2 false, koma, jangan lupa. Oke, save. Coba kalau kita refresh, seharusnya ininya hilang. Coba kalau kita refresh, oke, dia hilang ya ini ya, yang previous sama next-nya itu ya. Coba kalau kita komentar, apakah dia muncul lagi? Save, refresh. Oke, dia muncul ya. Berarti kini kita pakai pegging false. Nah, terus ada lagi. Kita pengen ngilangin ininya kan? Ini show sama search-nya. Sama ini nih sekalian nih, sama show yang ini kan sepaket ya. Show yang ini sama yang ini itu sepaket. Sama yang ini nih sepaket sama yang ini. Berarti ada dua ya yang ingin kita langin, show sama search. Teman-teman bisa tulis gini aja, DOM dalam kurung R sama T gitu. Ini kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh, teman-teman bisa search aja. Dia kegunaan DOM, misalkan DOM R, nanti ada lagi misalkan F, itu untuk apa gitu. Jadi R sama T ini bukan sembarang string aja, bukan sembarang kalimat aja, tapi ada kegunaan yang mungkin dari jQuery atau dari data table-nya udah dia kasih kode ya. Kalau R itu untuk apa, T itu untuk apa, kalau nggak salah ada juga F itu untuk apa gitu. Nah, coba kalau gini kita save, kalau kita refresh, apakah dia hilang? Hilang kan? Oke, berarti udah benar ya. Ini udah hilang seperti itu. Dan kita udah berhasil untuk menambahkan jumlahnya. Coba kalau kita tambah lagi, seharusnya menjadi 115.000. Oke, dia enggak ya. Dia enggak mereload. Kenapa enggak mereload? Berarti masih ada yang kurang nih kita codingnya. Teman-teman bisa balik lagi ke transaksi.js. Di sini berarti ketika berhasil milih, ya kan? Nih, teman-teman pergi ke function pilihan. Ketika berhasil milih, dia hanya mereload tabel transaksi doang. Dia hanya mereload tabel ini doang.
dia tidak mereload tabel ini. Nah, berarti sekarang jawabannya kita harus mereload tabel ini juga. Jadi ini bisa kita copy aja. Copy paste apa yang ingin kita reload? TB jumlah. Ini ya. TB jumlah tuh yang ini. Nah, TB jumlah. Oke. Coba kalau kita save. Ini kita refresh dulu karena tadi kita udah nambahin. Nah, kalau kita tambahin lagi seharusnya menjadi 120.000 karena ST harganya 5.000. Kalau kita tambah coba. Oke, dia berhasil nambah 120.000. Nah, tapi ada satu kekurangan lagi nih. Semakin banyak menu makanan yang dipilih, dia list pembelian atau keranjangnya semakin ke bawah. Kita kan gak pengen kayak gitu. Nih, saya tambah ST lagi, dia semakin ke bawah. Nah, jumlahnya semakin gak kelihatan, harus di scroll dulu. Kita kan gak pengen kayak gitu. Jadi kita ingin ngebatasin dari data tabel transaksi ini gue sampai bawah. Misalkan cuman segini aja gitu. Jadi nanti scrollnya hanya di dalamnya aja. Nah, teman-teman bisa pergi ke codingannya. Teman-teman bisa kayak gini. Teman-teman bisa pergi ke TB transaksi ya. Ininya. Kan kita pengen ngakalinya di TB transaksi. TB transaksi. Teman-teman bisa tuliskan scroll Y. Ya. Kita pengen ngebatasin dia hanya misalkan 300 piksel aja. 300 piksel. Jangan lupa koma. Kalau kita save, dia akan berubah nih. Ininya nggak sampai ke bawah, tapi ada batasan. Batasannya cuma 300 doang. Refresh. Oke, dia udah benar ya. Dia udah 300 doang. Oke, gitu teman-teman semua. Jadi di video ke-10 ya. Ke-10 apa ke-11? Kalau nggak salah ke-11 ya. Kita udah bisa untuk nambahin form jumlah. Kita mulai ayam geprek. Nah, dia akan tambah juga 142. Tapi kayaknya ini kurang bagus juga ya teman-teman ya. Ada gini. Kita paging nggak perlu ya. Show juga mungkin nggak perlu. Yang kita butuhkan hanya search mungkin nanti. Oke, ini bisa kita hapus juga. Pakai fungsi dari DOM. Teman-teman bisa ke sini. Ke TB transaksi. Tuliskan aja DOM. DOM. Apa nih yang dihilangin? Kalau nggak salah. Kalau yang show itu R ya. Coba R aja. Koma. Save. Refresh. Oke, dia hilang semuanya ya. Kalau T apa T? Refresh. Oke, dia hilang semua juga ya. RT itu hilang semua. Oke, hilang semua ya. Bagus ya. Ya udah gini juga deh, nggak apa-apa. RT kita hapus semua. Kalau nggak gini. Teman-teman bisa tuliskan apa nih? Paging false. G-nya 1 ya, enggak 2. Refresh. Nah, ini udah oke ya. Jadi pagingnya udah hilang, hanya muncul ininya saja. Search misalkan kita ayam geprek, oke. Udah bisa ya. Oke, itu teman-teman semua. Kita udah berhasil untuk menampilkan form jumlah dari apa yang ada di keranjang. Tuh, dia semakin nambah seperti itu. Nah, insya Allah kedepannya kita akan membenarkan ya. Ini kan ayam geprek semuanya ada 4 di sini. Kita pengennya kalau ada nama ayam geprek dan dipilih lagi ayam geprek, kita pengennya ininya aja banyaknya yang bertambah, bukan sampai 4 gini. Ya, tapi di sini aja tulis angka 4. Nah, insya Allah di video kedepannya kita akan ngebenerin tuh yang masih bugging ya. Oke gitu. Ya, tadi merupakan cara bagaimana membuat form jumlah dalam sistem kasir kita. Jika teman-teman mempunyai cara lain, teman-teman bisa explore lebih dalam lagi. Ya, semoga saja video ini bermanfaat. Oke, see you again. Saya Muhyiddin Rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.